lagi di channel YouTube Zona Korea, zona yang bikin kalian nyaman. Hai, aku Bella. Jadi kali ini aku bakal bahas dan coba meluruskan bahasan yang lagi viral nih Zoners tentang laporan yang dimuat oleh Dispatch mengenai idol K-pop yang pergi ke klub malam. Apa bener ya mereka pergi ke klub malam? Langsung aja ya kita bacain beritanya. Jadi sebelumnya memang sudah tersebar rumor yang menyebutkan bahwa idol K-pop pergi ke klub malam di Itaewon pada hari Senin 18 Mei. Dispatch melaporkan 4 nama dari idol K-pop yang pergi ke klub malam ini di tengah pandemi COVID-19. Keempat idol K-pop tersebut ialah Jungkook dari BTS, Cha Eun-woo dari Astro, Jaehyun NCT, dan Mingyu dari Seventeen yang dikabarkan pergi ke sebuah klub malam pada 25 April 2020 lalu. Lalu Dispatch melaporkan bahwa keempat idol K-pop telah mendapatkan hasil tes yang negatif, tetapi karena virus COVID-19 bisa aktif hingga 14 hari, keempatnya harus berada di rumah hingga 10 Mei. Meski mendapatkan larangan keluar rumah, Cha Eun-woo tetap melakukan promosi bersama Astro dengan membintangi program Musik Bank dan Musik Core dan lainnya. Sedangkan Jaehyun membawakan program Inkigayo pada 26 April, 3 Mei, dan 10 Mei. Sementara dua idol lainnya, Jungkook dan Mingyu tidak mempunyai jadwal resmi sejak diperintahkan untuk menjalani masa karantinanya. Nah, menyusul dari laporan yang dibuat oleh Dispatch, masing-masing dari agensi umumkan permintaan maaf. Big Hit Entertainment mengkonfirmasi kebenaran dari laporan Dispatch terkait artisnya Jungkook BTS yang dilaporkan pergi ke Itaewon. Setelah mendapatkan laporan dari Dispatch, beberapa waktu lalu agensi yang menaungi BTS ini langsung mengecek kebenarannya dan langsung menanyakan kepada Jungkooknya langsung nih Zoners. Baru-baru ini Big Hit mengumumkan bahwa memang benar vokalis BTS itu berada di Itaewon pada tanggal 25 April bersama teman-temannya yang seperti diberitakan. Big Hit juga mengatakan Jungkook tidak memiliki gejala COVID-19 dan juga telah dengan sukarela melakukan pengecekan dan hasilnya negatif nih Zoners. Agensi sekaligus Jungkook meminta maaf atas sikapnya karena tidak menerapkan social distancing yang dihimbau oleh pemerintah Korea Selatan. Lanjut, setelah Big Hit mengkonfirmasi permintaan maaf, ada Mingyu dari Pledis Entertainment juga mengkonfirmasi kebenaran dari laporan Dispatch yang mengatakan bahwa artisnya Mingyu Seventeen memang pergi ke Itaewon. Setelah mengecek kebenarannya nih Zoners, Pledis akhirnya mengakui bahwa artis mereka memang benar pergi ke Itaewon. Berikut pernyataan resmi dari agensi. Halo, ini adalah Pledis Entertainment. Pertama-tama kami ingin meminta maaf dengan tulus karena telah menimbulkan keprihatinan bagi banyak orang tentang laporan kunjungan Mingyu ke Itaewon. Mingyu sangat merenungkan kelakuan buruknya karena gagal mematuhi norma-norma jarak sosial selama periode yang digariskan oleh pemerintah. Mingyu juga tidak memiliki gejala coronavirus seperti batuk dan demam. Setelah memastikan bahwa ia mengunjungi Itaewon dalam periode yang digariskan oleh pemerintah, namun ia secara sukarela menjadi tes coronavirus karena takut melukai orang-orang di sekitarnya. Sejak saat itu, ia telah mempraktikkan isolasi diri dan meningkatkan prosedur kebersihan pribadi sejak hasil tes negatifnya. Nah, itu tadi permintaan maaf dari Pledis mengenai Mingyu. Selanjutnya ada Fantasio juga mengkonfirmasi bahwa Cha Eun-woo pergi ke Itaewon. Label itu menulis, halo, ini Fantasio Entertainment. Kami telah mengkonfirmasi bahwa Cha Eun-woo mengunjungi Itaewon pada 25 April. Kami meminta maaf karena ceroboh dalam manajemen kami dan menyebabkan kekhawatiran dengan tidak mengikuti langkah-langkah social distancing. Cha Eun-woo tidak pergi ke tempat bermasalah di mana ada pasien yang dikonfirmasi. Kami diberitahu bahwa dia tidak memiliki gejala. Dia tidak wajib dites. Namun, untuk pelaksanaan dan kesehatan orang-orang di sekitarnya, dia melakukan tes dan hasilnya juga negatif seperti Mingyu dan Jungkook ya, Zoners. Setelah menyusul dari Big Hit Entertainment, Pledis, dan Fantasio, akhirnya SM juga melakukan permintaan maaf. Halo, ini SM Entertainment. Kami meminta maaf karena menimbulkan kekhawatiran pada saat-saat ketika banyak orang menghadapi kesulitan akibat COVID-19. Jaehyun mengunjungi sebuah restoran dan bar di Itaewon pada tanggal 25 April bersama teman-temannya, namun ia tidak mengunjungi klub spesifik yang bermasalah dan itu 7 hari sebelum pasien positif yang dikonfirmasi berada di Itaewon. Jaehyun tidak memiliki gejala, tetapi ketika COVID-19 menyebar melalui klub Itaewon, ia secara sukarela diuji dan hasilnya negatif. Dia saat ini sangat
merenungkan tindakan karena tidak berhati-hati meskipun semua orang membatasi kontak dan berlatih menjaga jarak sosial. Kami akan bekerja lebih keras untuk manajemen artis kami, jadi sesuatu seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, itu tadi konfirmasi dari SM Entertainment ya Zoners. Nah, jelaskan Zoners, sebenarnya mereka ini bukan pergi ke klub, tapi mereka ini pergi ke resto atau tempat makan, dan mereka pergi ke bar. Dan sebelum kita bahas gimana sih komen atau tanggapan Kinets tentang hal ini, kita dari Zona Korea menemukan komentar di Instagram Dispek yang begini bunyinya. Ini dari Kak Bianca Kartika. Hai, aku tinggal di Seoul dan mau sedikit kasih insight aja terkait keadaan di Seoul sebenarnya saat ini. Mungkin banyak yang lupa kalau keadaan setiap negara itu berbeda. Di Seoul nggak ada yang namanya PSBB atau larangan berkegiatan seketat di Jabodetabek atau Indonesia. Di tanggal mereka ke klub 25-26 April, situasi di sini sudah jauh membaik meskipun tetap pakai masker dan jaga kebersihan, tapi orang-orang sudah berkegiatan normal seperti jalan-jalan, pergi ke mall, juga nggak ada himbauan ke klub atau resto, mall untuk ditutup seperti di Indonesia pada tanggal itu ya Zoners. Mungkin karena itu mereka pergi ke klub karena merasa sudah membaik keadaannya. Sayangnya beberapa hari setelah mereka ke sana ternyata ada case COVID baru di klub sekitar tanggal 30 April dan 5 Mei. Baru di tanggal itu pemerintah kasih kebijakan untuk menutup semua klub dan tempat minum-minum lah pokoknya ya. Mungkin karena di tanggal berdekatan itu orang-orang jadi gelap mata, penyalahan mereka seolah-olah mereka pergi ke tempat yang dilarang, padahal mereka ke sana di tanggal yang sedikit sebelum ada larangan ke klub. Nah, itu tadi komentar yang diucapkan oleh Kak Bianca mengenai kasus ini. Jadi sebenarnya itu pada tanggal itu ya, Zoner, seperti yang ada di komentarnya Kak Bianca, pada tanggal itu tuh emang belum ada larangan karena belum ada case baru tentang COVID. Setelah beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 30 April dan 5 Mei, baru ada case baru. Jadi sebenarnya saat mereka pergi itu benar-benar kayak masih udah santai gitu. Maksudnya kayak udah bisa jalan-jalan atau makan ke mall, itu udah biasa aja sebenarnya. Nah, itu tadi komen dari Kak Bianca Kartika. Makasih Kak Bianca Kartika. Nah, ini ada beberapa komentar dari Kinets nih yang selalu bikin kita tuh kayak bacanya tuh teriris-iris gitu. Komentarnya Kinets tuh pedes banget sih. Lambe Turah aja tuh kalah sama komentarnya. Nah, ini kita bacain beberapa komentar dari netizen ya. Terutama ini netizen Korea sih. Ada yang bilang, kalau Dispek sudah angkat suara seperti ini berarti rumornya benar. Itu salah satunya nih. Ada lagi yang bilang, penggemarnya jangan memberikan pembelaan seperti opaku atau semacamnya. Tapi Zoners, walaupun Kinets komentar pedes kayak gini, masih banyak loh fans yang memberi dukungan kepada para idolnya dengan menggunakan berbagai hashtag. Dan kalau nggak salah sih ya Zoners, hashtag yang mereka gunakan itu sempat trending sih. Setelah muncul berita ini, jadi di luaran sana itu banyak banget bermunculan spekulasi bahwa Dispatch mengeluarkan berita ini untuk menutupi skandal. Nah, skandalnya itu dari siapa sih? Dari mantan presiden yang 3 minggu lalu dituntut atas pencemaran nama baik terkait kasus 18 Mei 1980 dan dituntut untuk meminta maaf. Tetapi saat dia dituntut untuk meminta maaf, yang dia ucapkan malah dia berbicara apa yang harus diminta maafin. Nah, itu salah satu spekulasi yang bermunculan tentang apakah benar Dispatch ini mengeluarkan berita ini untuk menutupi skandal dari mantan presiden ini. Nah, selain permintaan maaf dari pihak agensi, jadi Eunwoo sama Jaehyun juga meminta maaf secara langsung kepada para fans dengan menulis surat permintaan maaf mereka melalui media sosial mereka masing-masing nih Zoners. Nah Zoners, jadi berita ini tuh sempat membuat NCTzen bingung nih, kenapa hanya geng 97 aja sih yang diberitakan sama Dispatch, sedangkan pada tanggal itu juga beberapa member NCT ada yang pergi ke kafe atau ada yang shopping nih, menurut berita yang aku cari di Twitter nih Zoners. Nah Zoners, kalian sempet mikir nggak sih kalau misalnya emang social distancing, kenapa Dispek juga masih keluar-keluar, masih keluyuran, masih ngeciduk-ciduk? Berarti Dispek juga nggak menerapkan social distancing dong, ya nggak sih?
Nah, jadi itu aja info yang aku bisa kasih ke kalian. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau dalam penyebutannya aku salah, aku minta maaf ya Zoners. Dan kalau misalnya info yang aku sebutin tadi itu ada gak benernya, kalian bisa komen di bawah. Oke, jadi segitu aja Zoners. Terakhir buat kalian nih ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan share ke teman-teman kalian biar mereka tuh tahu info tentang K-pop idol yang diberitakan oleh Dispatch ini. Dadah!